Hey bro, ini gila sih. Banyak yang nggak tahu, tapi sekarang hubungan antara Vinicius dan Real Madrid tuh udah kayak di ujung jurang. Bukan karena performa, bukan juga karena Mbappe, tapi karena uang. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius, mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right? Ayo kita ke inti videonya. Yap, lo nggak salah dengar. Vinicius minta gaji gila-gilaan. Dia pengen jadi pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid, bahkan lebih tinggi dari Mbappe. Vinicius merasa, setelah semua yang dia kasih buat klub, gol, assist, momen penting, dia layak dapat bayaran paling gede. Tapi ternyata permintaannya ini malah bikin suasana memanas. Real Madrid, terutama Florentino Perez, punya prinsip keras. Mereka udah lama banget punya struktur gaji ketat. Gaji tertinggi pemain biasanya mentok di angka 15 juta euro per musim. Nah, karena kondisi pasar udah berubah, apalagi Mbappe masuk, Madrid siap naikin ke 20 juta euro buat Vinicius. Tapi sayangnya, itu masih belum cukup buat dia. Vinicius nuntut lebih. Dia juga minta bonus tanda tangan, jaminan tambahan, dan struktur bayaran yang bikin total gajinya bisa ngalahin Mbappe. Lo bisa bayangin, permintaan segitu gede tuh kayak ngelempar bom ke kantor direksi Madrid. Buat Vinicius, dia cuma ngerasa layak dihargai. Tapi buat Perez dan tim manajemen, ini udah kelewat batas. Madrid ngelihat ini sebagai bentuk tekanan finansial yang bisa ngerusak sistem klub. Kalau Vinicius dikasih gaji segitu, gimana nanti nasib pemain lain? Bisa-bisa Bellingham, Valverde. Sampai Mbappe sendiri ikutan nuntut hal yang sama. Dan kalau itu kejadian, gaji klub bisa jebol total. Nah, karena itulah, sekarang pembicaraan kontrak Vinicius dihentikan total. Madrid nggak mau lanjut negosiasi kalau Vinicius tetap maksa. Bahkan, menurut laporan terbaru dari media Spanyol, klub sekarang siap lepas Vinicius. Gila kan bro? Pemain andalan, pemain masa depan, malah bisa dijual cuma karena soal uang. Tapi ini bukan keputusan asal-asalan. Kontrak Vinicius masih sisa 2 tahun. Kalau nggak dijual sekarang, tahun depan nilai jualnya bisa turun drastis. Bahkan bisa cabut gratis kalau nunggu kontrak habis. Jadi, dari sisi bisnis, lebih baik jual sekarang saat harganya masih tinggi. Lo ngerti kan sekarang kenapa ini rumit? Di satu sisi, Vinicius pengen dihargai setara bintang top dunia. Tapi di sisi lain, Madrid punya aturan yang udah mereka jaga selama bertahun-tahun. Sekarang tinggal pilihannya. Madrid rela ngorbanin prinsip demi satu pemain, atau Vinicius yang harus turunin ego demi tetap di klub yang udah besar-besarin dia. Gue pribadi ngelihat ini bukan sekadar soal gaji. Ini soal kepercayaan dan masa depan. Kalau beneran dijual, Vinicius bisa aja cabut ke klub Arab, atau bahkan Premier League. Tapi bro, bukan cuma Vinicius yang bikin Madrid pusing. Sekarang malah muncul nama baru. Courtois, gila ya, demi Courtois. Madrid siap ubah tradisi kontraknya sendiri. Biasanya pemain usia 30-an dikasih kontrak pendek. Tapi buat Courtois, mereka pertimbangkan kontrak panjang sampai 2027. Kenapa? Karena Courtois dianggap lebih stabil dan gak ribet kayak kasus Vinicius. Tapi ini bikin muncul pertanyaan, Madrid pilih kasih? Atau emang Courtois lebih layak? Tulis pendapat lo di komentar. Karena drama kontrak di Real Madrid ini makin seru bro dan apa dampaknya ke masa depan skuad Madrid. Mari kita ke segmen selanjutnya. Jadi gini, biasanya Madrid punya aturan ketat buat pemain yang udah masuk usia 30 tahun ke atas. Kontraknya cuma boleh perpanjangan 1 musim doang. Ini udah kayak hukum tak tertulis di Bernabeu. Bahkan pemain sebesar Cristiano Ronaldo pun gak dikasih pengecualian. Tapi di tahun 2025 ini, tiba-tiba ada kejutan. Courtois, yang baru pulih dari cedera panjang ACL sejak 2024 lalu, justru dapat kontrak baru selama 2 tahun, sampai 2027. Gila gak tuh? Kita ngomongin pemain yang lahir tahun 1992. Berarti sekarang udah 33 tahun. Kalau dia main sampai 2027, usianya masuk 36 tahun. Dan tetap dikasih kontrak jangka panjang oleh klub yang super ketat kayak Madrid? Berarti ada yang spesial dari dia, bukan cuma soal skill, bro. Courtois memang salah satu kiper terbaik dunia, itu udah gak diragukan. Tapi ini juga soal loyalitas dan sikap profesional dia selama jadi bagian dari Real Madrid. Dia gak cuma nyelamatin bola di lapangan, tapi juga jadi figur penting di ruang ganti. Dan jangan lupa,
Musim lalu dia gak main satu musim penuh gara-gara cedera parah. ACL bro, bukan cedera sepele. Tapi Madrid gak ngeliat itu sebagai alasan untuk lepasin dia. Justru malah ngasih kepercayaan penuh. Artinya apa? Klub ini gak cuma mikirin performa di lapangan, tapi juga nilai yang dibawa seorang pemain secara keseluruhan. Ini pelajaran penting juga buat kita yang sering nilai pemain cuma dari statistik doang. Menariknya lagi, kontrak baru ini belum diumumkan secara resmi. Tapi info internal dari jurnalis bola Spanyol udah cukup kuat buat ngasih gambaran jelas. Madrid dan Courtois udah sepakat, tinggal tunggu momen pengumuman aja. Florentino Perez sendiri terkenal sebagai presiden yang tegas soal urusan kontrak. Tapi kalau sampai dia mau melangkahi aturan internal yang udah berlangsung bertahun-tahun, itu berarti level kepercayaan terhadap Courtois benar-benar di luar nalar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah keputusan ini tepat? Kalau dilihat dari sisi teknis, banyak fans yang masih percaya kalau Courtois bakal balik ke performa top. Dan dia juga punya pengalaman dan ketenangan yang dibutuhin buat ngeliat lini belakang Madrid, apalagi setelah kepergian beberapa pemain senior. Tapi tetap aja, keputusan ini bisa dibilang berani banget. Madrid lagi dalam fase regenerasi. Dan biasanya pemain usia 30-an mulai digeser. Tapi sekarang justru diperpanjang. Mungkin Courtois ini satu-satunya yang bisa bikin klub sebesar Madrid langgar tradisi demi mempertahankannya. Dan itu menunjukkan betapa spesialnya posisi dia di mata klub. Ngomongin pemain penting Madrid, gak bisa lepas dari Vinicius Junior. Beberapa waktu lalu, dia sempat diincar serius oleh salah satu klub Arab dengan tawaran yang luar biasa. Bahkan disebut-sebut sampai bikin Xabi Alonso terkejut karena nilainya gak masuk akal. Madrid tentu gak tinggal diam. Buat mereka, Vini adalah masa depan klub, apalagi setelah kepergian Benzema. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau godaan gajinya ratusan miliar per tahun, masihkah Vinicius bisa bertahan di Eropa? Jadi gini bro, para petinggi Liga Arab Saudi ternyata gak main-main soal rencana mereka memboyong bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Klub yang paling serius ternyata adalah Al Ahly, yang sudah ditunjuk sebagai tujuan potensial kalau sang winger berhasil jadi pindah ke Timur Tengah. Dan bukan cuma omong kosongnya bro. Tahu gak berapa nilai yang siap mereka lempar ke meja Real Madrid? Bukan 2 triliun, bukan 4 triliun, tapi 6,62 triliun rupiah. Gila gak tuh? Itu kalau dikonversi, setara 302 juta pound sterling. Tawaran itu bahkan jauh lebih besar dari rekor transfer Neymar saat dibeli PSG dari Barcelona tahun 2017 lalu. Kalau transfer ini sampai terjadi, Vinicius bakal menjadi pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola dunia. Arab Saudi benar-benar ingin membuat Liga Pro mereka jadi pusat perhatian dunia. Setelah mereka berhasil menarik nama-nama besar kayak Ronaldo, Benzema, Mahrez, Conte, sampai Neymar, kini target selanjutnya adalah Vinicius. Tapi kenapa Vinicius? Dan kenapa sekarang? Alasannya ternyata cukup sederhana. Kontrak Vinicius di Real Madrid memang belum diperpanjang secara resmi. Meski kontraknya masih sampai 2027. Belum ada pengumuman resmi soal deal baru. Dan celah kecil inilah yang coba dimanfaatkan oleh pihak Arab Saudi, terutama para petinggi liga dan pemilik Al Ahly. Yang lebih gila lagi, Vinicius bahkan sudah ditawari kontrak tidak mengikat selama 5 tahun dengan nilai total 866 juta pound atau sekitar 18,91 triliun rupiah. Ini sudah termasuk bonus dan insentif tambahan. Dan tentu saja, gaji per tahunnya akan melampaui semua pemain di Eropa saat ini. Tapi Vinicius sendiri. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.